bener, gue orang pertama yang akan mencolok mata Bapak R. Maaf ya Bapak. Pocong melakukan semua pocong juga ya, setelah sempat menunggu itu yang tidak datang. Saya katakan semua pocong sendirian dan sudah selesai tadi barusan. Menurut Bunda sendiri gimana? Orang kalau bener, kalau merasa dirinya bener, apapun akan dilakukan. Walaupun misalnya sumpah itu kan ada sumpah demi Allah ya, masa sumpah sama pocong kan enggak. Tapi banyak juga yang mengapa yang melakukan ya, itu semuanya aku nggak tahu itu usaha apa enggak, tapi aku merasa gini, Saka ini merasa dirinya benar. Saka ini merasa dirinya kayak dizolimin. Saka ini merasa dirinya itu tidak melakukan seperti yang diomongin, yang dikatakan. Jadi dia sebenarnya menyambut. Ada itu Bapak R itu kan yang bilang saya pun disumpah pocong berani bahwa anak saya meninggal, bahwa ini benar putra saya yang saya kasih makan dari kecil, saya urus dari kecil meninggal. Nah ini Saka saya lihat hanya menyambut dan dia melakukan gitu, karena dia pikir ya udah berani nggak loh, seperti yang lo katakan kan lo duluan nih yang ngomong, yang gembar-gembor sumpah pocong gitu. Jadi terbukalah pikiran Saka itu melakukan sumpah pocong. Tapi sumpah pocong ini katanya tuh agak bahayanya jika kita melakukan sumpah pocong. Itu kan dia dipocongin kan, dipocongin kayak orang meninggal gitu kan, kayak orang meninggal. Katanya kalau yang melakukan sumpah pocong itu jika dia tidak benar, katanya nggak bisa bangun lagi, gitu loh. Itu yang membuat orang kalau dia merasa dirinya itu merasa dirinya salah, merasa dirinya tuh nggak bener, dia nggak akan berani. Daripada dia sumpah pocong tiba-tiba dia nggak bangun lagi, tiba-tiba pocong beneran. Biasanya begitu. Aku nggak ngerti, aku bukan ahli sumpah pocong, tapi aku cuman mendengar katanya gitu. Makanya kenapa kayaknya sekarang ini jadi sumpah tertinggi itu sumpah pocong, karena mungkin sumpah demi Allah, karena Allah nggak langsung kasih ajab. Jadi orang dengan gampangnya gitu, iya bener sampai sumpah demi Allah, jadi dengan gampangnya. Tapi begitu melakukan ritual sumpah pocong itu kan ada ritualnya kan, benar-benar dipocongin, benar-benar kayak orang meninggal, benar-benar kayak gini kan, itu yang membuat orang yang merasa dirinya nggak bener itu was-was. Jangan-jangan gue bener-bener jadi pocong beneran nih, jangan-jangan gue nggak bangun, gimana kata dunia, malu banget dong langsung sumpah pocong langsung gitu mangap kan. Apa bilang orang, ya ternyata lu salah sampai 7 turunannya kan malu. Itu yang orang agak takut melakukan sumpah pocong ini kalau dirinya nggak benar. Aku rasa Saka berani ya, mungkin ya itu aku bilang Saka merasa dirinya benar, dia nggak takut. Ini kan pertanyaan berani untuk bersumpah pocong, mengucapkan itu. Gini, kan emang sebenarnya sumpah pocong kan nggak ada masuk di dalam pidana-pidanaan gitu kan. Tapi ini mungkin orang udah gelap mata. Kayak Saka ini mungkin sudah merasa dirinya udah nggak berdaya lagi, mau ngapain lagi sih gue kayak gitu kan. Udahlah. Jadi dia jalan pintas aja gitu, melakukan sumpah pocong deh gue, berani gue. Karena sebenarnya kan tidak berlaku juga kalau dalam BAP juga nggak berlaku kan, itu kan bukan untuk nggak ada hukumnya itu kan. Tapi karena ada orang yang hilap, ada orang yang merasa dirinya dia udah nggak kuasa lagi mau ngomong apa, dia udah nggak ngerti lagi mau ngapain, terakhir dia ngambil jalan pintas. Itu menurut aku sih sah-sah aja, walaupun sebenarnya nanti nggak sah gitu nanti diproses, tapi dia menunjukkan kepada masyarakat bukan kepada hukum. Iya, dia menunjuk pada masyarakat nih gue bener, gue berani gitu sih. Yang dia lihat tuh penilaian dari masyarakat, karena dia merasa masyarakat udah menilai gue jelek banget nih gitu. Jadi dia udah nggak peduli lagi mau gue diapain pun terserah, tapi gue menunjukkan kepada masyarakat bahwa gue nggak bersalah, itu menurut gue gitu loh. Jadi dia melakukan sumpah pocong itu gitu. Makanya aku bilang buat yang biasanya yang merasa salah nggak akan berani untuk sumpah pocong gitu loh. Karena ada katanya orang yang dulu itu kan ada katanya orang yang suka melakukan salah terus sumpah pocong, katanya langsung metong, nggak kebangun lagi, saya meninggoy. Itu yang takutin. Bisa dibilang ini jalan terakhir untuk mengungkap kebenaran siapa yang benar siapa yang salah. Udah putus asa, udah nggak ngerti lagi mau ngapain gitu loh. Orang kalau udah nggak ngerti mau ngapain terdesak, apapun dia lakuin. Jadi sebenarnya kalau aku sih sebagai ibu ya, aku kasihan gitu, kasihan. Kenapa sih sayang kamu harus melakukan itu? Tapi ya udah nggak ada daya lagi. Jalan terakhir satu-satunya ini yang gue lakuin, yang gue bisa
gitu loh. Mau ngapain gue gitu. Gue orang maaf ya, misalnya gue orang kecil, gue orang ini, didengar nggak suara gue, tapi gue menunjukkan bahwa gue menunjukkan sama masyarakat, gue menunjukkan sama keluarga gue bahwa gue nggak salah. Itu aja sih menurut gue dia itu. Ada proses PK, ada proses hukum yang harus dijalankan dan bisa menentukan siapa yang salah dan siapa. Proses ada, tapi kan dia merasa dirinya nggak bersalah. Berhak dong kalau orang merasa dirinya nggak bersalah, gitu loh. Dia merasa dirinya nggak bersalah, gitu. Makanya dia melakukan. Ya kita nggak bisa maksa orang, hei lu salah. Kalau dia nggak merasa, kan dia merasa apa enggak. Tapi kan semua tetap nanti ada proses hukum. Nanti ada penyidikan, ada ini kan gitu kan, itu semua tetap berjalan. Jangan dikirain sudah sumpah pocong berhenti penyidikan, kan nggak ada. Mana ada penyidikan berhenti setelah sumpah pocong? Kan aku bilang dia merasa dirinya nggak bersalah. Gitu, dia merasa supaya orang lihat gue nih nggak salah, keluarga gue lihat gue nggak salah itu, tapi tetap proses hukum tuh ada, gitu kan, negara hukum. Berjalan akhirnya banyak saksi-saksi bermunculan, fakta-fakta terbuka bahwa terjadinya meninggalnya itu adalah kecelakaan tunggal. Bunda sendiri menilainya Gini loh, dari 2000 berapa ya, 2016 ya, 2016 sampai sekarang, sampai semua ada juga yang udah bebas, ada juga yang ini kok ceritanya makin blunder ya. Aku bingung, aku juga untung aku nggak ada, aku juga nggak ngerti. Kan aku ini kan hanya sebagai pandangan sebagai seorang ibu, sebagai ngeliat-ngeliat yang viral-viral aja. Kita menanggapi yang viral-viral. Kita kan sebenarnya nggak tahu ceritanya gimana ya kan. Kita hanya melihat berita-berita viral, hanya melihat ini. Ya bagaimana nanti, ya bagaimana nanti ujung-ujungnya ini kita lihat aja ujungnya lah, kan udah heboh setelah ada film kemarin keangkat lagi. Bagaimana ujung-ujungnya aku jangan ngerti. Cuman harapan aku namanya pembunuhan. Misalnya pembunuhan, ya harus ada pembunuhnya lah. Harus dapat pembunuh benerannya gitu. Kalau memang tabrakan tunggal, ya itu memang sudah naas gitu. Kalau memang ada yang membunuh atau ada yang memperkosa jual gitu kayak di film. Jadi kita udah bingung ini kemana-mana, udah agak ngerti. Jadi udahlah kita masak aja dapur ya saya. Jadi Ibu intinya fokus di PG ya sekarang, dan menjadikan seorang PG artis internasional. Ya, aku fokus di PG aja sekarang, tapi nggak menutup kemungkinan ke yang lain. Tapi aku saat ini fokus di PG karena itu PG yang kami sudah berkunjung ke rumahnya, kami sudah mendatangi rumahnya, dan kami sudah bertemu orang tuanya, adiknya, keluarganya. Itu aku fokus ke PG dulu. Aku mau menjadikan seorang PG menjadi artis internasional yang nanti filmnya dan wajahnya di cameo film aku akan disaksikan 4 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Thailand aku belum tahu, cuma 4 negara. Itu nanti aku pengen banget mengangkat Peggy. Kamu bisa. Apapun dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu, kalau kamu mau, ada jalan kesempatan, ada rezeki, kamu bisa. Aku cuma menunjukkan itu bahwa tidak ada kerajaan di dalam dunia selebriti, di dalam dunia entertain. Tidak ada kerajaan, tidak ada pun apapun. Semua bisa masuk selagi kamu mau dan kamu bisa. Itu aja sih kalau aku. Akhirnya Ibtu Rudiana kemarin sudah diperiksa di Propam Mabes Polri selama 3 hari. Pada akhirnya dia memang banyak kejanggalan yang rekayasa dia terbongkar. Akhirnya dia hilang. Seperti gini nih, waktu kita kan waktu melihat itu waktu pengaku pertama kali Dede. Ya ternyata kata Dede, dia sama Aep sama Pak R ini bertemu bertiga kan. Terus dia bilang dia itu disuruh bilang bahwa itu sama si Aep ini yang sekarang nggak tahu di mana ya. Nah, yang nyuruh kata bertiga nih Pak R gitu. Nah, aku juga bingung gini, Pak R kan anaknya meninggal. Masa bisa mengrela gitu. Kok tidak ada beban anak meninggal? Kok tidak ada beban misalnya kalau Pak R merekayasa ya yang 7 orang itu. Masa sih Pak R nggak berniat mencari orang sebenarnya? Kalau memang anaknya dibunuh, kalau seorang ayah akan mencari bener nggak anak gue? Nggak mungkin seperti yang kita lihat di Google.
nggak seperti kita lihat cerita selama ini kayak merekayasa gitu. Jadi kita nggak ngerti. Jadi ini oknum sebenarnya ya. Jadi buat bapak-bapak polisi di Mabes Polri yang sudah diperiksa Bapak R ini, aku sih berterima kasih banget karena kita juga mau menanti nih. Apa sih sebenarnya Bapak R ini bagaimana sih sebenarnya? Apakah Bapak R ini gimana sih? Karena katanya lagi aku lihat anaknya itu datang tadinya sebelum meninggal itu, sebelum meninggal anaknya datang meminta duit ya. Ternyata anaknya ini dari istri pertama dan sekarang lagi hidup bahagia dengan istri kedua bersama anak gitu ya, anak dua. Nah kita nggak ngerti ini bagaimana ceritanya. Semoga apa yang diduga Bapak R ini merekayasa siapa-siapa yang kemarin yang ditangkap pembunuhannya, mudah-mudahan nggak bener. Kalau akhirnya Bapak polisi nanti akan membuktikan Bapak dari Mabes Polri kan lagi diperiksa ya di Propam ya. Kita menunggu, terutama aku menunggu banget loh. Kalau misalnya seperti yang diceritakan di Google itu nyawa loh. Gitu loh. Bukan itu boneka. Apalagi Bapak bilang, saya mau Sumpah Pocong bahwa anak itu saya kasih makan dari kecil, saya kasih hidup dari kecil, saya kasih makan dari kecil. Nah, itu kan perlu biaya semuanya, perlu kasih sayang. Kalau ternyata cerita ini benar, izinkan saya langsung mencolok mata Bapak pribadi. Karena saya sebagai orang tua, saya merasa bagaimana sih cara kehilangan anak itu. Anak kucing aja kehilangan, kita cari pelakunya. Kalau anak kucing kita ketabrak, kita cari siapa yang membunuh anak kucing kita. Ini anak manusia loh, anak sendiri, anak kandung. Masa sama dengan anak kucing kita cari, gitu loh. Jadi aku bingung di sini, bingung gitu. Ya Allah, mudah-mudahan cerita yang aku lihat itu nggak benar, dan aku lihat semoga ini adalah apa ya, nggak nyangka aja lah kalau ada seorang bapak yang anaknya merenggung nyawa, habis itu mencari nggak ngerti siapa pelakunya, dia juga ngajak orang untuk berkolaborasi. Tapi tetap ya Pak, namanya pembunuhan itu, mereka yang terbunuh, yang mereka yang meninggal itu akan menuntut sampai kapanpun akan menuntut. Mereka nggak tenang di sana Pak, ya. Dan kemarin aku lihat juga ada yang dimarah-marahin waktu ke kuburannya ya, ke kuburan anaknya ya. Kenapa sih dimarahin? Orang mau ziarah, alhamdulillah loh. Kalau Bapak nggak sempat ziarah karena kuburannya udah terlantar, diziarahin orang, alhamdulillah. Dibersihin, dikasih kembang, jangan dimarahin Pak. Emang kuburan bisa bicara enggak? Ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak nggak bener ya. Kalau bener colok. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.